saudaraku ya, untuk menutup pergerakan yang mengaku-ngaku Habib. Ya. Nah, lanjut. Ini ada yang terbaru ya, saudaraku juga kita ikuti nih, cocok ini menurut saya. Sekarang PCNO Garut ya juga menghimbau warga Nahdien ya untuk atau agar tidak mengundang Habib lagi. Mudah-mudahan ya Alhamdulillah, diikuti tempat barokallah ya. lain. Ini sudah Diikuti tempat lain. mulai merambah ke Nusantara, mulai merambah jiwa-jiwa Satria Nusantara sudah mulai bangkit karena jiwa-jiwa Satria Nusantara yang dulu Satria Paningit sekarang sudah bermunculan di Nusantara ini. Jiwa-jiwa Satria Ya. Nusantara berani berkoar, berani menyuarakan kebenaran, berani untuk mempreser kebatilan. Seperti Ya. itu saudaraku ya. Lanjut. Ya. Jadi ini saya harap walaupun sebagian saja yang kita ungkap termasuk yang tadi dari Solo, yang sekarang dari Garut, ini juga berlakulah tidak hanya di Garut. Mudah-mudahan ini berlaku seluruh Indonesia. Ya kita berlakukan seluruh Indonesia saja. Mudah-mudahan seluruh warga Nahdien seluruh Indonesia ini ya mengikuti ini himbauan dari PCNU Garut ya, saya bacakan nih ya. Nah, ini kita tambahi dengan kepada seluruh Indonesia ya. Nah, kepada yang terhormat satu pengurus MWCNO sekabupaten Garut ya. Yang kedua, kepada yang terhormat pengurus ranting sekabupaten Garut ya. Kemudian yang ketiga, kepada yang terhormat warga Nahdien di tempat ya. Ini penting ini ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan. Teriring doa, semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Berdasarkan hasil rapat suriah yang juga dihadiri oleh perwakilan jajaran tahfidziyah PCNO Kabupaten Garut ya, PCNO Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 7 November 2021 membahas sikap dan langkah PCNO Kabupaten Garut berkenaan dengan hasil penelitian pustaka mengenai nasab para habaib ya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani MA, Ketua Robitah Mahat gitu. Nah, tulisannya kurang jelas, mohon maaf saudara. Islam atau RMI ya, PWNU Banten, risalah rapat terlampir. Atas hal tersebut di atas, untuk menjaga kondusivitas masyarakat, terutama dalam menghadapi pemilu 2024, rapat Suriah PCNU Garut memutuskan dan menghimbau agar warga NU ya Kabupaten Garut sebagai berikut. 1. Menyikapi hal penelitian tersebut secara bijak dan tetap menghormati pendapat orang yang berbeda dalam menyikapinya. Kedua, tidak mengundang, ya ini penting ini, tidak mengundang habaib dalam berbagai acara yang diadakan di kalangan warga NU. Sebelum adanya isbat atau penetapan nasab mereka, baik melalui penetapan oleh Narkoba Internasional maupun berdasarkan hasil tes YDNA. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ya, ini ada ketuanya ini, namanya kalau nggak salah yang jelas siapa ini ya, nggak jelas ini saya.
Wes pokoknya itulah saudara, nggak usah saya bacakan tokoh-tokohnya, ada yang tanda tangan banyak ini. Ya, nama-namanya ini ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi presiden baik lah untuk tempat-tempat dan daerah-daerah yang lain ya. Ini yang saya tahu ini DRS Abdul Wahid ya, kalau nggak salah beliau sebagai ketua. Ya, saudaraku seperti itu. Seharusnya hal ini diikuti oleh daerah yang lain, Agus ya. Gimana Gus pendapatnya dengan Agus? Betul. Alhamdulillah sudah semakin terang yang dinamakan padang tanpa aling-aling. Kalau yang kemarin padang kaling-kalingan peteng, tetapi sekarang alhamdulillah gamblang padang tanpa aling-aling. Jadi bisa melihat dengan jelas, berpikir yang jelas, kita pola pikir yang merdeka. Itu saudaraku. Walaupun kita menyuarakan dibilang dengan ketoprak ataupun apa, saya namanya ketoprak itu kan menghibur. Kalau Ya, menurut mereka itu mungkin diharamkan ya. iya betul. Mungkin diharamkan bagi para mukibin-mukibin ini. Jadi emosi ya, terima kasih atas himbauan-himbauan yang ketoprak atau bagaimanapun ya. Jangankan ketoprak, mereka menghina kita dajjal pun saya berterima kasih. Iya, kita Karena bersyukur apa? ya. Yang menuduh itulah yang harus introspeksi diri. Sudah benar apa tidak? Ya, seperti itu saudaraku ya. Ya, Dihina ya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya agar orang lain tidak bisa merendahkan dirimu lagi. ya. Nah, seperti itu dalam artian Anda pasti paham karena Anda sudah dewasa dan mengerti tentang agama. Itu saudaraku, lanjut. Ya. Jadi yang jelas kita bisa simpulkan nasab Bani Alawi di Nusantara the end alias tamat, selesai, final. Kita sudah membuat suasana biar adem, nggak usah lagi mau berdebat sama mereka. Karena perdebatan itu hanya buang waktu dan akan sia-sia saja, karena mereka tidak akan bisa menerima kebenaran, karena tujuan mereka hanya mencari pembenaran. Betul nggak Ki ya? Betul ya, sebenarnya kebenaran mereka tidak mau. Yang dimau adalah pembenaran dari keinginan mereka, ya, dari nafsu mereka. Kenapa saya bilang pembenaran? Ya, kenapa saya bilang pembenaran? Karena banyak mereka yang memanfaatkan itu, dari golongan itu. Contoh, maling. Maling apa? Kuburan. Ya. Apakah itu dibenarkan? Ya, nggak Nah, benar, kita jelas. berpikir jernih. Ya, Para salah itu. mukibin wajib berpikir jernih. Ya. Apakah itu dibenarkan? Memalsukan kuburan. Jelas Membelokkan sejarah. salah itu. Mengaku sejarahnya di atas sejarah yang paling mulia. Ya. Nah, terus sejarah para pahlawan, makam-makam para pahlawan ditunggangi, dibinyahyakan, dibinbaabutkan. Apa itu benar? Apa itu dibenarkan? Tidak. Tidak. Tetapi mereka ingin pembenaran bagi kelompok mereka. Ya. Sehingga para muhibinnya ini bagaimana supaya bosnya ini tentram, tidur nyenyak, makan enak. Jadi muhibinnya berdarah-darah untuk mengintimidasi dan mempersekusi, mengancam. Apakah ini dibenarkan? Tidak. Di dalam kita beragama, di dalam kita bernusantara, berkebangsaan. Kalau dibenarkan, silahkan. Mungkin ini memang kelompok Anda. Tetapi bagi orang yang sadar, orang yang waras, kayak wong gendeng sing urung waras, wong gendeng lo orang waras, tetapi itu tidak dibenarkan. Apalagi yang waras ya. Nah, sudah jelas yang namanya padang tanpa aling-aling. Itu lanjut Ki. Ya, jadi apa yang kita sampaikan dengan mengatakan bahwa nasab Bani Alawi itu the end alias tamat atau selesai, final finish ya, itu berdasar tanpa dituduh macam-macam, jangan sampai. Ya, kita berdasar. Dasarnya apa? Tentu saja adalah tadi ada sejumlah PCNO ya yang sudah menolak atau menghimbau agar tidak mengundang Om Habib. Coba bayangkan kalau semua PCNO seluruh Nusantara, ya kan, tidak ada warga Nadiyin yang mengundang Om Habib,
ya otomatis nasab mereka the end. Iya. Gini ya, mereka memang luar biasa mengadu domba orang sesama muslim. Ya. Bahkan mereka memakai baju muslim. Ya. Tetapi sifat-sifatnya tidak mencerminkan sifat muslimah atau muslimnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka mengadu domba, mengatasnamakan muslim, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan muslim. Mengatasnamakan dzurriyyat Rasulullah, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan dzurriyyat Rasul. Seharusnya kita sadar ya, kita ini dibelokkan sejarahnya. Sifat kita pun juga dibelokkan. Bahkan ada yang mengancam halal darahnya. Nah, ini yang harus kita pressure. Ya, jangan muncul begitu. Jangan muncul seperti itu ya. Karena bumi Nusantara ini berbeda pendapat, beda pandangan, beda pola pikir, beda kepercayaan, beda agama, beda budaya, disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus tetap menunjukkan jati diri kita sebagai warga yang berbudi pekerti luhur. Iya, ajaran luhur. Kita harus tetap menjaga etika sopan santun, ya kan? Betul. Walaupun mereka itu mengajak berdarah-darah, kita rangkul, tetap kita rangkul. Kita mengedepankan perdamaian, ya kan? Kerukunan. Nah, perjuangan awal kita justru itu. Kita ingin tetap menjaga Indonesia tetap damai, rukun, tentram, sentosa, agar tidak seperti yang ada di Yaman sana, yang terus-terusan perang nggak selesai-selesai. Iya, karena di Yaman orang Yaman kan merasa pintar. Nah, orang pintar inilah egonya terlalu tinggi. Karena nasab para wali kan itu ya di Yaman. Gontok-gontokan, tidak ada yang mengalah. Yang dikatakan negara para wali, apakah hidupnya berkah? Ya, jadi sudah kita cek secara detail ya jejak digital dari Oknum Habib itu ya, baik yang merasa dialimkan atau alim wali dan sebagainya, ternyata sekarang kebongkar keaslian mereka yang mengaku katanya Habib datang ke Nusantara karena mereka di sana sudah kaya, di sini membawa bisaroh, membawa ekonomi ya. Itu jelas tidak benar. Iya, jadi ketawa kalau mereka bilang kaya ya. Ya kalau kaya hewan ya kurang paham ya. Karena yang mereka selalu sebutkan anjing, babi dan sebagainya ya. Jadi kayak apa ya terserah ya. Kalau kaya raya, kenapa datang ke Nusantara? Dengan alasan ingin mencetak ulama dan kiai. Waduh, luar biasa ya. Ingin mencetak ulama dan kiai. Tetapi tingkah lakunya kalau ulama dan kiai mengikuti jejak mereka, justru akan hancurlah umat Islam itu. Lah kenapa saya bilang hancur? Karena sifat dan tingkah laku tidak sesuai dengan apa yang ada di mulut atau yang dikeluarkan. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, jadi logikanya itu Oknum Habib itu di para leluhurnya dulu. Kalau memang mereka sudah hidup nyaman enak di negaranya, ngapain mereka datang jauh-jauh ke Nusantara? Ya kan? Nah, kenapa dia ingin menetap di Nusantara? Karena Nusantara adalah surga dunia. Di Nusantara semua serba ada. Ya, tongkat batu jadi tanaman. Itu menggambarkan betapa Nusantara ini gemah ripah lo jinawi, toto tentrem kerto raharjo, ya kan? Sementara di Yaman sana hancur berancur-ancurnya. Karena yang katanya di sana itu kan para wali, tetapi kita masuk akal enggak? Mereka mengaku para wali. Tetapi kenapa hidup negaranya, kehidupan negaranya itu susah. Coba berpikir ya, itu susah. Bahkan sampai sekarang tetap berdarah-darah demi sesuap nasi. Seperti itu, saudara. Makanya mereka datang ke sini untuk mencari ketenangan dan kenyamanan dengan dalil mereka datang ke sini, mereka sebelum datang ke sini sudah kaya raya. Loh, kalau sudah kaya raya, kenapa datang ke sini? Masuk akal enggak? Di negaranya saja loh.
bingung mencari makan dan terus perang berkecamuk sampai sekarang. Nah, jadi pada intinya mereka ini pengungsi kan gitu ya. Pengungsi, pengungsi. Ya cari kehidupan. Cari kehidupan. Tetapi di sini kita menggunakan husnudon, nah, bukan suudon ya, husnudon. Jadi selalu berprasangka baik terhadap sesama anak bangsa, sesama manusia. Ya, berprasangka baik inilah dimanfaatkan oleh mereka. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sadar ya, kita semua hanyalah ingin menyuarakan tentang kebenaran. Walaupun mereka sudah menilai kita ketoprak atau kita goblok, kita gila, kita gendeng, kita dajjal. Alhamdulillah. Nah, karena apa? Penilaian itu hanya di tingkat manusia. Tetapi di hadapan Allah belum tentu. Ya. Gitu. Jadi saudaraku tolonglah dipahami ya kan. Jadi kita janganlah terkesima dengan omongan manis mereka, penampilan mereka ya kan. Nah oleh karena itu tetap saja kita harus tetap waspada karena kita tetap memegang teguh ajaran Nusantara. Bahkan kita itu menganggap itu kearifan lokal kita yang sering disuarakan oleh teman-teman itu ya. Sak bejo bejaning wong kang lali luwih bejo wong kang eling lan waspada ya kan. Artinya kita disuruh selalu sadar, menyadari bahwa mara bahaya itu bisa datang dari manapun, bahkan dari orang yang mengaku keturunan Rasulullah berjubah, baju putih-putih, ya, mengaku ahli agama, ya kan, paling mulia, penuh keberkahan. Sesungguhnya, saudara-saudara, ingat ini, catat ini ya, yang membawa keberkahan, yang penuh keberkahan itu adalah Nusantara ini. Buktinya apa? Bisa menghidupi mereka yang hidup susah di negara, nerima mereka di sini. Ini bukti nyata, ya kan? Betul. Jadi kita jangan mau dimanfaatkan oleh mereka dengan mengatasnamakan nasab yang paling mulia dan pintu mereka yaitu pintu masuk dari agama ya. Itu. Jadi bahwasanya memang Nusantara ini berkah bagi semua penghuni bumi Nusantara. Bahkan ada lagunya. Bukan lautan, bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala kan cukup menghidupimu. Kail dan jala itulah sudah bisa menghidupimu. Ya. Nah, apalagi yang lain. Dan ini memang ada lagu lagi tentang tamu. Karena kebesaran jiwa Nusantara ya. Membahas tentang tamu. Ini lagu-lagu Jawa ya. Saya masih ingat bahwasannya Dayo. Dayo teko. Beberno kloso. Saking bungai ada tamu. Beberno kloso. Klosone bedah. Tembelen jadah. Lah kenapa kloso itu bedah? Tikar bedah. Karena tikar ini adalah sebenarnya untuk kemuliaan kita. Kenapa bedah? Nah, karena sifat dan tingkah laku tamu yang kurang ajar. Sampai kehormatan Nusantara bedah diinjak-injak. Tetapi masih tetap dalam koridor kemanusiaan. Klosone bedah, tembelen jadah, ditembel jadah, tetapi jadahnya itu basi. Karena sudah terlalu lama meredam emosi itu jadahnya basi. Setelah basi dibuang ke sungai atau ke kali ya. Jadahe mambu pakakno asu. Asune mati. Waduh. Jadi paham-paham yang luar biasa itu sudah meracuni jadah. Nah, meracuni jadah terus dibuang ke kali. Bahkan anjing itu mati. Hanya gara-gara doktrin-doktrin itu. Nah, jadi siapakah anjing itu? Anjing ini mohon maaf ya. Mungkin para muhibin-muhibinnya ini. Mohon maaf ya. Gurau ketoprak kok. Cerita folklore yang sangat inspiratif ya dari Mpong Gendeng. Mudah-mudahan kalian tidak salah paham. Cerita yang penuh makna dan penuh filosofi itu ya. Jadi intinya yang membawa keberkahan adalah bangsa Nusantara sendiri. Kiai-kiai Nusantara lah yang membawa keberkahan, bukan mereka.
Justru mereka hidup di Nusantara, yang menghidupi siapa? Ya bangsa ini, bangsa Indonesia yang menghidupi mereka. Coba kalau mereka tidak mendapatkan kehidupan dari Nusantara, mereka kecil kemet, ya kan? Iya. Yang ngasih, Suruh pulang aja ke Yaman, coba bagaimana? jadi yang ngasih mereka kehidupan kemuliaan ya para muhibin-muhibin kita ini dari para pribumi Nusantara, umat Islam, nadiyin utamanya itu. Coba siapa yang kemudian membawa berkah? Ya kita, bukan mereka. Mereka bawa masalah itu yang benar. Ya kan? Betul ya. Mereka datang membawa segudang masalah dan segudang masalah itu dilampiaskan ke sini. Akhirnya jadah untuk menambal sulam itu beracun. Karena ditumpahkan ke Nusantara ini masalah-masalah mereka dilampiaskan ke bumi Nusantara sehingga jadah jadi beracun, saudaraku. Ya. Akan tetapi saking kemuliaan jiwa Nusantara tetaplah menghargai, menghormati walaupun mereka melakukan intimidasi dan persekusi, menghina kiai-kiai pribumi, bahkan pemerintahan dianggap pemerintahan dakjal ya, pemerintahan iblis. Tetapi Allahu Akbar, ada apa ini ya? Tetapi kita masih tetap bangga menghormati tamu. Inilah jiwa-jiwa kebesaran Nusantara. Nah, itu saudaraku. Ya, jadi jelas ya, kiai-kiai Nusantara itulah yang membawa berkah, bukan onom-onom Habib yang mengaku nasabnya sambung pada Rasulullah ternyata palsu. Ya bagaimana orang yang dusta membawa berkah? Ya namanya dusta membawa masalah. Coba kalau mereka nggak ngaku-ngaku, nggak akan ada polemik seperti ini. Ya karena mereka nggak asli, palsu, ya akhirnya terjadilah polemik seperti ini, ya kan? Terbongkar itu kepalsuannya. Jadi dengan merujuk kepada perilaku yang seperti ini ya saudara-saudara, perilaku dari oknum Habib, maka kita bisa sampaikan kalau Habib berani mengatakan bahwa satu oknum Habib yang bahlul lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, ya kan? Maka dengan ini berdasarkan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman, tesis Kiai Imaduddin ya berdasarkan kajian nasab, sejarah, filologi yang terutama kajian perilaku dan tes genetika dan juga secara metafisika, maka kita sampaikan, ya kan? Sekarang kita balik, jangan salahin kita kalau membalik fakta bahwa satu kiai Indonesia itu ya, satu kiai Indonesia ya lebih mulia dari 1 juta Habib. Ya. Kenapa lebih mulia? Karena adab, perilaku, sopan, santun. Ya, itu lebih mulia. Bahkan jiwanya bisa menyentuh ke santri-santrinya. Ya, karena kita melihat, saya sendiri melihat ya, ada ustadz memanggil santrinya Kang, Mbak, ini sudah memuliakan. Jadi disinilah menggunakan tata bahasa, etika yang begitu luar biasa, membahagiakan jiwa-jiwa yang tertidur supaya mulia kembali ya. Jiwa yang tertidur. Kalau jiwa yang tertidur bagaimana ya? Muhibinnya ini kan jiwanya tertidur. Matanya masih buta, telinganya masih tertutup. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi ini memang perjuangan yang tidak gampang ya. Karena Om Habib itu sudah otak-otak para orang-orang muhibin ya, sehingga mereka itu susah didikan, diedukasi itu susah, disadarin itu susah, ya malah mencaci maki padahal diingetin dalam kebaikan, ya kan? Ya maklum lah, yang mereka banggakan dari para Habib-Habib itu, orang Habib itu kan, wah ini loh aku banyak penonton kalau sudah ceramah, ya kan? Ya dikira dengan banyak penonton dia mulia gitu, enggak. Iya, jadi memang mereka selalu menampilkan casing. Yang dicari itu casing. Jadi kita sebenarnya yang dicari itu bukan ketenangan jiwa tetapi casing. Ya, ini para muhibinnya ini yang dicari adalah casing. Grubyuk. Sehingga jiwanya itu panas. Ya, grubyuk karena tidak tahu isinya. Bukan ketenangan jiwa tetapi adalah casing, kebagusan casingnya, tetapi isinya ya kayak Anda mau beli HP ya. Bukan melihat isinya tetapi Anda melihat tampilan HP,
tampilan menunya bagus. Ya, tampilan menu ibaratkan Ya. kita jual apa? Jual produk ya. Ya. Mohon maaf ya, kita berusaha untuk menjadi seorang salesman. Harus pandai bersilat lidah ya. Iya. Jadi penampilan haruslah diutamakan. Betul. Bagi orang yang bersilat lidah Ya. atau salesman ya. Ya, betul. Penampilan harus diutamakan, perkataan harus meyakinkan. Ya. Nah, dan menu itu menu dari HP itu ibaratkan jualan produk. Nah, wah, menunya bagus, tetapi bahasa dibuka semuanya cetek. Ya, hanya berapa KB, hancur sudah, lalu kecewa ya, seperti itu. Jadi yang dicari bukanlah penampilan. Kalau bangsa pribumi, Anda jangan mencari penampilan casing dan menu, tetapi bagaimana ketenangan jiwa dalam bertutur sapa, bertutur bahasa. Anda harus bisa benar-benar menilai. Ya, kalau Anda menilai wong Ki Sabdo Gendeng sama Ki Manik Mulia bangsat, lu terima kasih. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Itu saudaraku, lanjut. Ya, jadi intinya begini ya saudara. Dalam menilai keilmuan dan kealiman seseorang itu tolak ukurnya jangan banyak penontonnya ketika ceramah. Banyak penontonnya ketika ceramah itu bukan berarti ilmunya banyak. Ilmunya bagus ya. Bukan berarti ilmunya bagus, ya kan? Ya karena dia pintar menghibur saja, jadi tontonan, bukan tuntunan. Ya, jadi sekali lagi untuk mengukur orang itu ilmunya dalam, hebat, bukan dari penontonnya yang banyak, ya. Kalau cuma penonton yang banyak tuh ada tuh dulu grup musik itu yang udah viral berbuat wik-wik dengan artis. Ya penontonnya juga banyak tuh sama sekarang. Iya, sekali dia dia manggung yang nonton luar biasa berjubel. Nah itu dari Oknum Habib suka pamer tuh, ini loh, nih lihat nih penontonnya yang ikut berapa juta, gitu ya kan. Kalau kayak Nusantara yang hebat-hebat itu justru nggak cari murid yang banyak-banyak, itu kadang muridnya cuma 1-2 orang saja, tapi luar biasa. Nah, ibaratkan padi ya. Nah, kalau kita memilih padi itu walaupun sedikit tetapi berisi. Ya, kalau banyak tidak berisi sama saja kopong. Atau bohong, berkoar-koar. Wah, banyak sekali yang mendatangi waktu Habib ini ceramah ya. Banyak sekali. Misalnya terus coba ditanyakan, apa inti ceramah itu? Paling cerita kurofat. Nah, apa inti ceramah itu? Terus menyentuh ke jiwamu tidak? Nah, bagaimana tingkah lakumu? Nah, baru itu berisi. Nah, kalau banyak, wah di sana banyak, waduh gantengnya Habib, Masya Allah bisa dekat dengan Habib, ngaku cucu Nabi, astagfirullah gantengnya. Itulah Anda ternyata kosong. Jadi oknum-oknum itu atau termasuk muhibin-muhibinnya itu ya Gus ya, mereka tuh ngaku pinter ya kan, padahal uteknya itu ndak jalan itu. Ngakunya orang hebat. Padahal logikanya nggak berjalan gitu ya. Sudah terlalu banyak doktrin-doktrin sesat ya. Mungkin udah sering meminum AA-nya itu dari Oknum Habib ya. Ya kan? Untuk jamu ya. Sehingga otaknya bebel gitu. Ya kan? Dia itu ngaku-ngaku siwaknya aja bisa laku keras itu, siwak bekas. Jubahnya saja kok jubah. Iya, mungkin para muhibin-muhibin yang masih dungu-dungu itu ya. Ya karena dia terlalu sering pakai siwak bekas itu ya. Suka makan makanan bekas itu ya. Makanan sisa. Suka minum minuman sisa dari Oknum Habib itu ya. Saya itu yang khawatirnya gini loh Gus ya. Itu loh yang saya khawatirkan itu, yang baunya enggak enak itu jangan-jangan diminum oleh mereka tuh. Untuk jamu, coba dari Oknum Habib penuh barokah. Saya mohon maaf jadi teringat ya. Kencing onta. Air kencing onta berkah buat jamu. Astagfirullahaladzim. Justru malah lebih berkah lagi air kencing saya. Maaf ya. Di sana onta, kalau di sini kan kuda. Tunggangan kan onta itu ya. Di sini kuda. Justru malah lebih hebat lagi air kencing kuda. Nah, bisa lebih kuat dan lebih perkasa ya di Nusantara ini. Iya, jadi dikirain ya
mereka itu pinter, ya kan? Wih, hebat. Selalu kalau melihat kehebatan seorang dari penontonnya, ya kan? Padahal itu cuman kebodohan dia aja yang nggak bisa menilai, ngakunya pinter. Nah, jadi gini, mereka hanya bisa menilai dari banyaknya penonton, tetapi tidak bisa membaca isi dari perkataan atau isi dari ceramah itu maksudnya bagaimana. Kalau hanya melihat dari penonton itu kan sama saja tampilan casing. Nah, kebodohan inilah yang harus dikasih edukasi karena ternyata terbakar ya. Jadi intinya kan mereka itu si oknum-oknum muhibin ini ya. Itu berarti kesimpulannya terlalu banyak minum air kencing onta ya. Astagfirullah. Robbal baroya. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya bangkit dari kebodohan, bangkit dari mimpi yang bermimpi masuk surga dengan mencintai Habib ya. Tapi kita nggak separuh oknum Habib. Orang Habib coba kiai loh ya, dikata-katain pakai nama-nama kebun binatang loh ya. Kita kan cuma bilang ada oknum muhibin yang pola pikirnya diduga kerasukan terlalu banyak minum air kencing onta. Allahu Akbar. Betul. Karena mereka sudah tertutup pola pikirnya sehingga bebal. Wah, ibaratkan batu harus ditumpuk berkali-kali ya supaya pecah pola pikirnya itu, saudara. Kan tipe-tipe orang itu Gus ya, kalau kita analisis ya, ada orang yang cerdas Gus. Orang cerdas ini nggak perlu dikasih kata-kata yang agak keras, dia sudah sadar, disindir aja ngerti. Tapi ada kelompok muhibin yang bebelnya, uteknya luar biasa. Dikasih penjelasan yang logis dengan dasar ilmiah, dia nggak ngerti juga, ya kan? Nah, kemudian dikasih kata-kata yang agak keras, tambah nggak ngerti dia. Karena model kayak gini, mungkin ini cocoknya diapain ini Gus? Ya, semoga mereka ini jadi insaf. Nah, jadi insaf dan sadar bahwa pola pikirlah yang harus dirubah, mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Ingat, Dajjal itu kenapa kok matanya satu? Yaitu hanya satu pandangan, satu tujuan. Sehingga tidak bisa melihat dari kanan kiri. Akhirnya apa? Nabrak. Nah, seperti itu, karena tidak mau menerima masukan dari orang lain, dari kanan dan dari kiri. Itulah Dajjal. Nah, kalau Anda seperti itu, pola pikir seperti itu ya sama saja seperti Dajjal kan gitu ya. Nah, seperti itu saudaraku, yuk lanjut. Ya, jadi mereka itu sukanya gini, maling teriak maling. Ngerti maksudnya ya? Ya, jangan kau maling teriak maling. Nah, pasti ada lagunya ya dari siapa? Dari Iwan Fals kalau tidak salah itu ya. Lanjut. Padahal dia sendiri yang BODOH ya. Nuduh-nuduh orang lain yang BODOH. Terlalu tinggi. Iya, jadi karena memang sudah terlalu terdoktrin ya, sehingga dia sudah mengkultuskan fanatisme berlebihan, ya kan, dan taklid buta kepada oknum Habib Ba'alawi yang nyata-nyata bukan keturunan Rasulullah. Nggak usah itu dibuka. Baik, apa itu katanya si Ketua Robitoh itu ya. Coba mohon maaf kita baca dulu ya. Yang baru komentar ya dari saya dulu. Saya baca, Muhammad terima kasih hadirmu ya Muhammad ya. Terus kosong terima kasih supaya kosong menjadi berisi. Macan Lodaya ya terima kasih hadirmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Wong Gendeng sudah bin Yahya belum? Alhamdulillah. Wong Gendeng sudah bin gila. Nggak pakai bin-binan ya. Nggak pakai bin-binan tetapi bin gila itu nggak apa sudah ya. Nasab nggak perlu ya. Katanya Bang Solihin remuk. Allahu Akbar, ini Azizah ya. Terima kasih Bang Aziz, Mbak Azizah ya. Rudi Menurung terima kasih hadirmu ya. Ora usah ngurus nasab. Oke ya. Solihin Getuk Lindri. Waduh, ini memang enak Getuk Lindri ya. Dari Macan Lodaya terima kasih kembali hadir ya Macan Lodaya. Ini Indonesia 12. Waduh. Ini Indonesia 12 ini
kayak seperti apa ya? Ya. Seperti sponsor atau seperti penonton. Indonesia 12, terima kasih hadirmu. Indonesia 12 ya. Dari Purwadi, Sugeng Dalu Mbah, terima kasih ya. Sugeng Dalu hadirmu ya, Kang Purwadi ya. Indonesia 12, saya yakin membaca tulisan Latin, saya enggak seperti itu ya. Kalau baca kitab lebih baik ke orang yang ngerti saja gitu, saudaraku ya. Malaysia populer 99. Waduh, kurang 1 jadi 100 ini. Terima kasih hadirmu dari Malaysia ya. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas ya. Macanodaya, 1 orang dukun lebih mulia dibanding 1000 Habib. Ya, betul itu. Bahkan kemarin Gus Patpet menyampaikan Ono Habib itu sebenarnya lebih JAHAT dari jahat. Oh, begincu ya. Bener ya, dari Kang Semut Kota hadir. Terima kasih Semut Kota ya. Agus Wito Purworejo nyimak. Alhamdulillah, barakallah semua saudaraku yang sudah saya sebut namanya. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu selalu dalam berkecukupan. Allah berkehendak atas segala kehendak saudaraku semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo Gi, lanjut penyambung. Gini aja sudah, karena ini udah lewat 60 menit. Kita hemat energi untuk hari esok. Silakan Ki, closing statement Ki. Alhamdulillah saudaraku ya. Kita hanya mengingatkan waspadalah. Kejahatan terjadi bila ada kesempatan. Saya akhiri dan mohon maaf beribu-ribu maaf dalam kita bercanda ya, bertutur kata kurang berkenan di hati saudaraku ya. Mohon maaf ya, matur kesoon ya. Saya akhiri, salam budaya, namo buddhaya, Om Santi Santi Santi, Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!